Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mu'izzi aziza wa kullu azizin ya'tazun. Ya aziz faman i'taza bi'izzatihi fahuwa dalilun ala annallaha qawiyyun aziz. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-izzah wa ala alihi wa ashabihi alladhi na'tazu bi'izzatillah amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yaqribuna ila hubbik birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini selalu disertai rahmat dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman rahmat Allah, ayahanda, bunda, ikhwah. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang suatu tema, yaitu tema yang mungkin dirasakan seluruh orang yang ada di dunia ini sepertinya. Kenapa? Karena bukan hanya orang-orang yang mempunyai daily activity atau jadwal kegiatan sehari-hari yang itu-itu aja. Namun orang-orang yang terasa jam kerjanya pun fleksibel, itu pasti akan mendapatkan satu titik kebosanan atau kejenuhan tersendiri dalam hidupnya. Orang-orang pada saat mereka menjalankan kehidupan di dunia ini tanpa mengetahui maksud dan makna atau hakikat dari kehidupan dunia yang sedang dia jalankan, tentunya akan mudah sekali untuk kehilangan arah. Akan mudah sekali untuk merasa lelah, capek dengan hidup ini, subhanallah. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari hidup kita itu diatur oleh orang lain. Bagaimana diatur oleh orang lainnya? Misal, kalau kita adalah seorang pekerja misalnya, kerja di suatu perusahaan, kira-kira jam kantor itu yang ngatur kita atau perusahaan? Perusahaan. Rata-rata jam berapa sampai jam berapa biasanya? Kalau dulu kan 9 to 5 gitu ya, 9 sampai jam 9 sampai jam 5, 9 sampai jam 5. Itu tiap hari akan seperti itu. Sampai tibalah waktunya weekend. Masuk hari terakhir nih, hari Jumat tadi nih. Masya Allah. Kayaknya orang lagi gembira banget karena jalanan macet luar biasa tadi. Ya kayaknya semuanya keluar semuanya. Subhanallah. Nah, kalau sudah hari Jumat ini biasanya apa yang dilakukan orang-orang? Apakah dari kantor langsung pulang ke rumah? Atau dari kantor nongkrong dulu gitu sama teman-teman, nah pulang ke rumahnya agak nanti lebih malam lagi. Karena semua memiliki pemikiran yang hampir mirip. Pulangnya jangan cepet-cepet macet banget ini pasti. Tunggu malaman dikit, ngopi-ngopi dulu, ya, pas pulang ternyata macet juga. Karena banyak juga yang punya pemikiran seperti dia itu, ya, ternyata sama juga. Dan ternyata masuk di waktu akhir pekan pun itu akan menjadi satu rutinitas yang membosankan bagi dirinya. Terlebih-lebih kalau jomblo misalnya. Itu kalau udah masuk hari-hari atau weekend itu udah resah. Ini mau kemana lagi ya? Siapa lagi yang diajak jalan ya? Apalagi kalau teman-temannya udah banyak yang menikah. Nelpon ke sana mentok dia. Jalan yuk. Aduh maaf, istri ngajakin ke sini nih bro. Oh iya.
Jalan ke sana yuk, aduh maaf suami kayaknya ngajakin ke rumah ibunya. Wah ini. Ya. Akhirnya si jomblo ini pun serasa nggak pengen hidup gitu. Dan ini banyak sekali dialami teman-teman. Untung banyaknya masuk Rizka terusnya. Jadi ada kegiatan positifnya. Kalau enggak Oki pun sudah nyerah kayaknya kemarin itu. Tapi alhamdulillah ternyata pada saat kita melihat bahwa apa sih yang menyebabkan seseorang itu merasa lelah sekali untuk hidup di dunia ini. Wallah saya katakan, orang-orang yang beriman, saya ulangi ya, orang-orang yang beriman itu merasakan dunia ini bagaikan penjara. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Orang-orang beriman itu merasa dunia ini bagaikan penjara. Kenapa bagaikan penjara? Karena di dunia ini banyak sekali larangannya, banyak sekali yang nggak bolehnya, sehingga kita perlu menahan diri untuk melakukan hal-hal dan bahkan berhati-hati sekali pada saat ingin melakukan sesuatu. Karena kalau ini tidak sesuai dengan tuntunan agama kita, dosa, haram, syubhat, subhanallah. Lihat itu, semuanya penuh dengan aturan. Udah gitu belum lagi jaga sholat lagi, jaga wudhu lagi, jaga lisan, jaga mata. Capek gak? Capek. Bahkan ada seorang yang pernah kami wawancara, dia mengatakan begini, Ustadz kalau saya mah kumaha aing wae katanya, gimana saya aja, terserah, orang saya nggak minta dilahirkan di dunia ini kok. Dia mengatakan saya nggak minta kan dilahirkan di dunia ini. Emang saya yang minta? Enggak, ujuk-ujuk saya ada di sini aja. Allah. Seandainya teman-teman menghadapi orang seperti ini, apa yang kira-kira teman-teman mau katakan? Saya kan nggak minta di sini. Saya kan nggak minta ada di tempat ini. Kenapa terus saya diikat dengan aturan-aturan yang ada? Bong saya nggak minta dilahirkan ke dunia, terus ngapain saya dilahirkan di sini? Saat dia bertanya seperti itu kepada kita, dia lupa bahwa fasilitas yang Allah kasih kepada dirinya itu dipergunakan semua. Matanya dia pergunakan selama ini untuk melihat, nggak protes dia. Telinganya, tangannya, kakinya, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, rizki yang Allah berikan kemudian di dunia ini dipakai semua sama dia. Itu dia nggak ngeluh. Giliran kemudian ada kewajiban-kewajiban yang Allah lekatkan di sana, baru dia mulai mengeluh itu. Loh ngapain sholat? Saya kan nggak minta untuk dilahirkan di dunia ini. Kenapa suruh saya sholat? Subhanallah. Nikmatnya dia mau ambil, tanggung jawabnya nggak mau dipikul. Dan ini terjadi banyak sekali kepada orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Dan anak-anak zaman sekarang, subhanallah, itu kritis, memang betul kritis, tapi kritisnya keblinger kadang-kadang. Kritis untuk kemudian mencermati pemikiran seseorang atau mengupas tentang suatu hal, namun pada saat kemudian dia bisa dikupas dirinya, maka dia nggak mau. Jadi bagaimana sebetulnya cara agar kita bisa melalui kehidupan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan tidak merasa lelah? Bagaimana lelah kita jadi lillah? Bagaimana kemudian setiap kegiatan yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena sebagaimana kita kefahami bahwa Allah menciptakan kita tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Lah terus kalau ibadah hanya untuk ibadah, ngapain kita perlu berinteraksi dengan orang lain? Udah di masjid aja, sholat aja. Nggak perlu nanti kemudian kita kerja misalnya, ya harusnya ibadah aja. Ibadah itu dibagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya ritualitas, ya, ibadah makhdah wa ghairu makhdah. Ibadah yang sifatnya ritualitas dan unritualitas. Kalau ritualitas apa saja kira-kira ibadahnya? Sholat, itu ritualitas ya. Terus apa lagi? Puasa. Puasa yang mana ini yang ritualitas? Puasa yang mana yang ritualitas? Ya semua puasa ritualitas itu.
Ya, karena ada ritual yang dilakukan, yaitu apa? Sahur, kemudian buka puasanya, iftar itu kan. Jadi mulai sahur tidak makan sampai nanti maghrib, azan maghrib. Itu kan ritualitasnya dilakukan. Apalagi ngaji ritual bukan? Baca Quran ritual bukan? Ritual. Kenapa ritual? Kan beda-beda bacanya. Karena ada aturan agama yang mengikat di sana. Untuk membaca hurufnya, ada hukum-hukum di dalamnya, itu ritual. Nah, sekarang ada nggak lebih banyak mana ibadah yang ritual atau yang unritual? Lebih banyak mana kira-kira? Ritual atau unritual? Unritualnya lebih banyak. Ini, minum bisa jadi ibadah nggak? Kapan jadi ibadahnya? Pada saat masa beneran gini nih, bismillah gitu. Itu jadi ibadah? Berapa kali biasanya? 3 kali, itu 3 kali ya. Bismillah. Oh, itu jadi ibadah. Alhamdulillah. Yang nggak minum pun jadi ibadah. Pada saat melihat ustadznya minum, dia sabar sekali menunggu. Itu jadi ibadah bagi dia. Mata kita punya peluang menjadi ibadah banyak banget. Banyak sekali. Terutama saat kita jalan-jalan di mall itu. Itu punya kemampuan untuk ibadah yang banyak, tapi juga memungkinkan untuk menjadi dosa yang banyak, luar biasa juga. Apalagi istilahnya, yuk kita jalan-jalan ngapain? Cuci mata. Ini sampai sekarang saya nggak paham nih, cuci mata tuh gimana ya? Yang dimaksud dengan cuci mata tuh kayak gimana? Apakah dengan melihat hal-hal yang dia senangi sehingga matanya terkesan jadi bersih gitu? Mata bersih, otak kotor tapi, atau gimana? Cuci mata tapi mengotori otak. Cuci mata tapi menghasatkan hati. Usikum wa nafsi fitaqallah. Ada orang yang pergi ke pameran mobil, di situ nyinyir aja. Ngapain ini mobil mahal-mahal begini? Mendingan dikasih ke panti asuhan ini mah. Ngapain ini begini, ngapain itu? Lah antum ngapain ke sana? Enggak ada kebutuhannya. Tapi kemudian mencerca orang-orang yang datang ke pameran tersebut. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi dilema bagi seseorang. Karena apa? Karena mereka hidup di dunia, satu nggak paham tujuan hidup mereka apa. Kalau dia nggak paham tujuan hidupnya, maka dia juga tidak akan paham apa yang perlu dilakukan. Kalau udah nggak tahu apa yang perlu dilakukan, akhirnya cenderung menjadi serampangan. Akhirnya menjadi impulsif. Dari impulsif tersebut muncullah ketakutan demi ketakutan demi ketakutan. Kekhawatiran dan lain-lain. Dan menariknya, bahasa tentang ujian itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan di surat-surat awal, di surat Al-Baqarah Allah sebut tentang hal itu. Bagaimana Allah menggambarkan tentang ujian bagi manusia yang pasti Allah timpakan kepada kita. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ujian demi ujian itu Allah sudah janjikan kepada kita. Dan kami akan uji, kata Allah. Kami akan uji kalian itu dengan ketakutan, satu. Dengan kelaparan, dengan berkurangnya harta, dengan jiwa, dan juga dengan buah-buahan. Ini kalau tekstualnya ya, seperti itu. Tapi untuk mengartikannya tidak seperti itu. Karena untuk mengungkapnya ada ilmu balaghah namanya, yang bisa dipakai untuk mengungkap makna sebenarnya dari buah-buahan ini apa sih sebetulnya. Karena kalau dilihat sekarang, ini ayat jadi nggak relevan jadinya. Kalau diartikan buah-buahan, kami uji kalian dengan buah-buahan. Sekarang buah-buahan banyak di zaman kita. Apakah berarti kita nggak kena ujian buah-buahan? Bukan itu pasti konteksnya. Konteksnya adalah pada saat seseorang mau makan buah dan dia diharuskan untuk buah itu ditanamnya, maka dia akan tanam dulu bijinya. Setelah itu dia pilihkan tanah yang gembur, ditanam di sana, diberikan pengairan yang cukup, dijaga dari hama, tergantung buahnya. Kalau dia yang ditanam durian, minimal 8 tahun itu dia tunggu.
sampai tinggi pohonnya, mulai muncul buahnya, dijaga lagi dari kelelawar dan lain-lain. Setelah buahnya ranum, dia mau petik esok harinya, ternyata buahnya sudah diambil orang. Wassamarat. Itu yang dimaksud. Keikhlasan seseorang pada saat dia berusaha, berupaya menjaga atau menjalankan sesuatu, di ujungnya ternyata Allah takdirkan dia tidak akan mendapatkannya. Wassamarat. Orang yang diibaratkan ingin memetik buah dari hasil pekerjaannya, ternyata bukan itu yang Allah inginkan untuk dirinya. Apakah dia ikhlas menerima takdir atau tidak? Ini kan bagian dari iman itu, ya kan? Khairi syarri wa khairi. Takdir buruk, takdir baik. Yang namanya buruk itu bukan kita yang menentukan takdir ini buruk atau tidak. Karena kalau sesuatu itu menurut kita, itu akan susah. Susah untuk menelaah apakah ini keberkahan yang Allah berikan, ini ujian atau ini musibah. Ujian dan musibah dua hal yang berbeda. Walaupun kesannya kayak mirip-mirip, kayak sama kan? Bisakah kita membedakan kapan itu ujian, kapan itu musibah? Bedanya di mana coba? Kapan dia ujian, kapan dia musibah? Ada yang bisa membedakan? Kapan dinamakan ujian, kapan dinamakan musibah? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah 200.000. Cash ini, cash. Kurang, 300. Nunggu bentar lagi, kali naik lagi Ustaz. Jumat nih, macet di jalanan, 400. Ada yang bisa jawab? Serius ini, nggak main-main saya. Supaya kita paham, kapan sih ujian, kapan musibah. Kapan sesuatu itu dikatakan ujian, kapan itu dikatakan musibah. Ayo silakan yang bisa jawab. Silakan. Mbak, silakan di belakang. Gimana caranya dengarnya itu? Oh iya, interaktif aja kita. Karena kalau kajian itu cenderung satu arah, insya Allah jam-jam segini mah. Apalagi nyender-nyender model kajiannya. Ya silakan. Wah. Padahal sabar 2 menit lagi aja 500 itu. Ya udah ditunggu 2 menit lagi ya Ustadz. Iya. Silakan Bunda. Bismillah. Kalau ujian itu, kalau perbedaan ujian sama musibah, kalau dia mendekatkan kita kepada Allah itu bisa disebut ujian. Tapi kalau hal tersebut tidak mendekatkan kita atau malah menjauhkan kita dari Allah itu musibah. Bukan. Hampir, tapi bukan itu. Itu bagus sekali jawabannya, ya. Namun itu lebih kepada hidayah yang orang dapatkan, yang didapatkan oleh manusia. Hidayahnya bisa dari sana, ya. Bahwa seseorang yang sudah mendapatkan hidayah, ya'tal hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Orang kalau udah dapat hidayah, itu dia bisa mengambil suatu nilai baik dari hal yang menurut dia tidak baik. Dia bisa ambil dari sana. Berarti masih ada kesempatan nih. 400.000. Wah, silakan Mas. Masya Allah. Lumayan ini. Tok, siapin 400 tok. Kayaknya benar nih, kayaknya nih. Iya, biar seru. Fadil ya akhi. Bismillah. Ketika kita ridho, maka kita mendapatkan ujian. Tapi kalau kita tidak ridho, maka itu sebuah musibah. Ketika ridho itu adalah ujian, ketika tidak ridho maka itu sebuah musibah. Karena kalau kita ridho berarti itu merupakan menambah pahala buat kita. Jadi derajat kita meningkat. Tapi kalau kita tidak ridho atau kita berkeluh kesah, maka kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa, malah kemudian Allah bisa membenci kita kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah berikan. Gitu. Baik, itu adalah sikap yang kita ambil dari keadaan. Sikapnya kan, ridho tidak ridho itu sikap, bukan definisi dari ujian dan musibahnya. Apa itu ujian, apa itu musibah? Ya, jadi itu yang tadi disampaikan oleh antum benar, tapi itu sikapnya. Jadi belum pas. Iya silakan, gantian, tenang, masya Allah, silakan.
Tuh kan, jadi ramai kan? Alhamdulillah. Baiklah, untuk perbedaan ujian dan satunya lagi musibah ya. Nah, kalau ujian itu berupa Allah itu menguji keimanan kita, kesabaran kita, berupa kesenangan atau kesulitan. Sedangkan kalau musibah itu sendiri bisa datang kayak seperti azab atau hukuman teguran dari Allah seperti itu. Bukan. Bukan ya? Iya, iya silakan. Ya, memang gigi-gigi akhwatnya lebih gigih ini. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau menurut saya ujian adalah yang datangnya dari Allah gitu Ustaz, untuk meningkatkan keimanan kita. Kalau misalkan musibah itu dari kesalahan kita, misalkan kita melakukan kesalahan nyakitin orang lain, itu jadinya akan memunculkan musibah untuk kita di kemudian harinya gitu. Ahsanti, betul. Tok, kasih Tok. Ini mbaknya nih yang pakai kerudung pink. Ya, Masya Allah. 400. Bener 400. Asisten saya nggak ridho kayaknya. Gampang banget kata dia. Tahu gitu dia yang jawab, hari-hari ngikut gitu. Tapi sudah dilarang. Taib. Itu adalah bedanya antara ujian dan musibah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum kata Allah. Wa ya'fu an katsir. Dan yang namanya musibah itu kebanyakan ulah tangan kalian sendiri. Ulah tangan kalian, bukan dari Allah itu. Banjir, oh banjir ini ujian dari Allah. Enggak, kalian buang sampahnya sembarangan. Daerah serapannya harusnya ada, enggak ada, dibikin semua, dibikin apartemen, dibikin jalan, dibikin macam-macam, sehingga serapannya enggak ada, ya. Atau yang lain-lain apa? Ada lagi yang begini nih, ada seseorang yang korupsinya masif lagi, orang beri Pertamax, taunya Pertalite misalnya begitu ya, terus ditangkap, dimasukkan ke penjara, diwawancara. Bagaimana Mas pendapatnya? Ya ini kan ujian ya. Ujian dari siapa? Dia masuk di sana disebabkan ulah tangan dia. Dia melakukan kesalahan, maka kemudian diberikan hukuman di dunia, di akhirat dapat lagi. Kalau dia nggak tobat pun dia kepada Allah, tapi kemudian tidak ridho semua masyarakat yang ada nih, yang motornya pernah ngadat lah, yang misalnya mobilnya pernah ngadat lah, maka apa? Dia tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla sebelum semua orang ini ridho kepada dirinya. Lihat itu, pejabat yang korupsi, yang dikorupsi uang rakyat, sebelum rakyat memaafkan dia itu nggak akan pernah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah tsumma nauzubillah. Nah, kapan dia akan menjadi betul-betul pure ini ujian dari Allah? Saat seseorang ini dia taat kepada Allah, dia jaga dirinya dengan betul-betul, menjalankan ketakwaan dengan kehati-hatian. Udah mah taat, tiba-tiba datang ujian itu. Suatu hal yang tidak mengenakkan kepada dirinya. Wafat misalnya ibunya, wafat pasangannya, wafat anaknya, nabrak atau ditabrak mobilnya, macam-macam. Padahal mobilnya lagi berhenti, parkir pula, di parkiran juga. Masih ditabrak juga, dar. Astagfirullah. Biasanya keluar begitu kalau orang soleh ya. Kalau enggak, woi siapa tuh? Wah udah gulung sekalian nih. Wah itu udah ketahuan itu. Tapi orang kalau misalnya dia tenang, orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah akan memasukkan ketenangan di dalam dirinya. Ketenangan itu satu sumbernya Allah. Ketenangan itu given by Allah, dikasih. Masa sih Ustaz? Enggak, saya bisa menciptakan ketenangan saya sendiri pada saat saya berbicara dengan semesta. Wah subhanallah. Ya, dusta itu. Bicara sama semesta, bicara sama siapa? Definisi semesta itu apa definisinya? Antum bicara sama pohon.
Bicara sama angin, bicara sama siapa? Halusinasi namanya itu. Ya. Tapi apa? Nyambung hatinya dengan Allah Azza wa Jalla. Alladzina amanu wa tatma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Surat Ar-Ra'd di ayat ke-28. Allah berfirman, yaitu orang-orang beriman yang hatinya menjadi tenang karena mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah sajalah hati akan menjadi tenang. Ingat Allah, hati tenang. Ingat yang lain-lain, tidak akan pernah mendapatkan ketenangan sebagaimana yang Allah berikan. Ya. Jadi ada orang bisa tenang dalam kemarahan, ini orang soleh berarti. Bisa tenang dalam kesedihan, sedih mah sedih, tapi tenang dia. Bisa tenang dalam kebahagiaan. Bahagia dia, lagi gembira-gembiranya, tapi dia tenang sehingga tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak euforia gitu ya. Orang kadang-kadang subhanallah perkara yang mubah kalau disikapi dengan berlebihan akhirnya jadi haram. Contoh, nonton bola timnas lawan Bahrain. Ya, satu sama ya dulu ya. Yang heboh itu kan satu sama itu kan? Satu sama. Saya nggak nonton alhamdulillah. Kalau nonton mungkin akan terjebak juga mungkin. Itu juga besoknya masih agak terjebak sedikit lah. Tiba-tiba teman-teman bicara, wah semalam keterlaluan banget itu wasit itu. Itu pasti disuap. Wah subhanallah. Kayak dia melihat peristiwanya kan? Pasti disuap, pasti yakin, aneh yakin. Wah, bahasanya aneh yakin. Kalau udah aneh berarti benar. Enggak juga. Karena apa yang dituduhkan itu fitnah. Melihat enggak kita? Mendengar enggak kita dengan telinga kita sendiri dari sumber yang jelas? Ini kan enggak. Belum lagi ada ajakan-ajakan. Netizen memang luar biasa, enggak ada kerjaannya itu. Nama wasitnya ini, alamatnya ini, Instagramnya ini, ayo serang semua ke sana. Ini ajakan apa itu model begitu? Tapi penasaran lihat juga ke sana. Termasuk saya penasaran juga, lihat juga ke sana akhirnya. Banyak nggak yang lihat ke sana? Banyak ternyata. Subhanallah. Sampai di take down, sampai dihapus. Allah ya Karim. Bayangkan itu. Ya. Saat kita tidak melihatnya, kita berani untuk bersumpah kadang-kadang dan menyampaikan berita ini kepada orang lain, bermaksiat dan mengajak pada kemaksiatan. Peristiwanya bola doang, itu bola. Tapi ini kan masalah kebangsaan Ustadz. Ini kan masalah harga diri bangsa. Antum 3 rumah dari antum kelaparan, antum diem aja. Antum makan enak. Orang-orang di Gunung Kidul tuh airnya kering, nggak kepikiran, katanya kebangsaan. Enggak. Giliran satu sama gara-gara bola doang. Wah langsung kayaknya jiwa kebangsaannya terpanggil. Usikum wa nafsi bittaqallah. Ini cara berpikir yang bagaimana? Karena salah satu tanda pendusta yang besar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pada saat seseorang mengatakan dia beriman tapi di sekelilingnya masih ada orang-orang yang kelaparan. Dia itu pendusta yang besar. Usikum wa nafsi bittaqallah. Nah, oleh karena itu menyikapi hal-hal yang seperti ini, tampaknya orang-orang tuh mudah sekali terbawa oleh suasana atau suatu keadaan atau suatu peristiwa. Yang mana sekarang ini kita kadang-kadang ya itu bisa mengikuti atau cenderung mengikuti sesuatu yang viral. Karena istilah viral ini kayaknya barunya ada ini sekarang-sekarang ini, zaman-zaman ini. Zaman saya kecil lu nggak ada istilah viral, nggak ada. Viral, dikit-dikit viral. FYP, waduh. FYP itu apa singkatannya? For your page. Wah, subhanallah. Dan itu dia bangga banget kalau udah videonya lah, itu FYP di tempat orang. Wah, berarti udah sekian banyak yang melihat. Bisa dibayangkan nggak kalau yang di upload itu adalah kemaksiatan? Kemaksiatannya dilihat oleh sekian banyak orang sehingga orang-orang ikut bermaksiat bersama dia itu. Subhanallah.
Dan yang pernah banyak juga yaitu video tentang apa itu ya? Ibu-ibu gerebek suaminya di tempat pacarnya lah, di tempat istri kedua lah, di tempat simpanannya lah, naudzubillah. Diupload dengan bangganya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, pakai Bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, sebentar lagi kita akan gerebek ini. Ini orang emang udah keterlaluan ini. Alhamdulillah. Yang mau digerebek suaminya, bapak dari anak-anaknya. Aibnya ditampilkan di publik. Sekian banyak manusia yang menontonnya, melihatnya. Dibuka aibnya model seperti itu. Subhanallah. Dan sedihnya lagi, kadang-kadang hal ini juga merasuk dan menjangkit dari saudara-saudara kita yang hafal Quran, mampu membaca Al-Quran dengan istimewa, dia upload bacaan Qurannya, dia upload videonya, dan di dalam hatinya saat like-nya itu bertambah satu demi satu, bahkan ribuan, bahkan puluhan ribu, ratusan ribu, hatinya jadi ada kegembiraan. Walaupun gak ditampakkan, tapi di dalam hatinya membuncah gitu. Baru diupload 3 menit udah 200 ribu ini. Siapa yang gak senang kan begitu ya? Tapi satu-satunya zat yang bisa memasukkan dia ke dalam surganya tidak senang ternyata dengan tingkahnya. Mau jutaan orang yang melihat dan senang akan hal itu, tapi saat Allah tidak senang dengan dirinya, tidak akan pernah bisa dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca Qur'annya baik, tapi ketika niatnya tidak untuk itu, maka akan sia-sia bacaannya. Dia memahami hukumnya, dia mampu melafazkan dengan baik, makhrajnya keluar dengan indah sekali, dengan tepat, on point. Bahkan nagamnya dalam satu bacaan bisa 3 nagam, 4 nagam digabung menjadi satu. Nahawan masuk di sana, bayati masuk di sana. Oh Masya Allah. Sehingga orang-orang yang mampu atau belajar nagam ini pun akan berdecak kagum melihat videonya, mendengarkan bacaannya. Allah ya karim. Ini mudah sekali. Ibadah yang kita lakukan itu habis seketika pahala-pahalanya karena teknologi yang muncul sekarang. Maka bagaimana ini kita menyikapinya? Apa yang perlu kita miliki dan kita ketahui serta perlu kita asah, kita perdalam agar kita dapat selamat menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Agar hidup kita nggak gitu-gitu aja, nggak autopilot. Pagi bangun, udah itu. Ada orang yang betul-betul disiplin sekali. Ayah saya itu mantan polisi, dulunya polisi. Beliau itu jam bangunnya sampai pulang ke rumahnya itu tepat sekali. Itu kalau lewat dikit atau lebih cepat sedikit pasti ada peristiwa yang luar biasa. Kalau enggak, tepat jam segitu. Masya Allah, lihat itu. Tepat. Kita kalau udah dengar gerak, papi itu pasti. Jam berapa? Oh, nggak usah pakai lihat jam aja. Itu pasti udah beliau itu pasti beliau. Kedisiplinannya luar biasa. Tapi dulu ini ya, saya nggak pernah lihat beliau baca Quran. Nggak pernah sholat Jumat bersama-sama. Nggak pernah, karena beliau selalu sholat Jumatnya di kantor. Husnuzonnya begitu. Nggak pernah kemudian melihat beliau sholat malam misalnya. Tapi disiplin dalam menjalankan hari-hari di dunianya ya seperti itu. Bangun jam 4 lewat sedikit, mandi langsung siap-siap. Sarapan nanti jam 5 lewat sekian. Ya, 5:30 persis, kadang lewat 1-2 menit saja, udah jalan. Seperti itu. Jam 9 malam, trek, ada di rumah. Dan kejadian itu terus begitu. Selama puluhan tahun.
Kapan hal ini nggak kejadian lagi? Pensiun. Saat pensiun ternyata jam kerjanya jauh lebih banyak. Lebih banyak. Namun ada yang berbeda sekarang. Apa yang membedakan? Satu, ayah saya sudah mulai menghafalkan Al-Quran. Sekarang ya kalau di total kalau saya dengar beliau saat murojaah begitu ya, 8 juz sih dapat itu. Udah 8 juz. Uniknya beliau nggak kenal huruf. Baru belakangan mulai mengenal huruf. Dari mana? Murotal. Dengar murotal. Dari mulai bangun habis sholat dengar murotal, jalan pagi muter komplek murotal, terus nempel tuh di sini. Terus. Akhirnya pernah kami ungkit, kami tanya, "Pap, mulai kapan hafal Quran?" Jadi lagi duduk-duduk dengan almarhumah ibu kami. Duduk-duduk kami aja keluarga kecil. "Mulai kapan?" saya bilang. Hebat. Karena waktu saya nginap di rumah beliau, pulang dari masjid, itu masuk ke dalam rumah, itu kedengaran saif-saif kayak suara bapak saya ini. Kencang merojaahnya, kencang. Di atas sejadahnya itu, kencang. Al-Baqarah nih saya bilang. Saya dengar, oh paling 10 ayat kali 5 ayat. Enggak, terus 50, 51. Hebat saya bilang. Ternyata lanjut terus Al-Baqarah beres. Murojaah. Masih di atas sejadahnya, karena disiplin. Terbiasa disiplin dalam kehidupan ya, maka disiplin juga itu. Dan setiap pagi begitu. 1 pekan saya nginep di rumahnya, 1 pekan beliau begitu itu. Beres murojaahnya, bangun, ambil air minum sebentar, ke depan, lihat-lihat tanaman dia, udah beres, muter jalan. Masang ini juga, trek, murojaah, sambil jalan. Allah, bayangkan itu. Disiplinnya ada, sehingga pada saat dia ingin menghafalkan Al-Quran pun disiplin. Saya tanya, mulai kapan? Beliau jawab, ya mulai saat kalian itu sambung-sambung ayat lah katanya. Jadi ternyata beliau memperhatikan saat anaknya ngumpul-ngumpul, iseng nih anak-anaknya, ada cucunya di sana. Saya kadang-kadang ya iseng juga. Yuk yang nyambung ayat ini coba, yang bisa sambung. Ayah kasih 50.000, oh udah ngumpul itu pasti, ngumpul. Termasuk adik saya juga sedang menghafal Quran. Saya kadang-kadang tanya sama dia, udah di mana? Di sini bang katanya. Saya cek, dia sambung, cek lagi sambung, saya lompat lagi ayatnya dia sambung. Itu ternyata diperhatikan oleh ayah kami. Dilihat, waduh, ini malu ini kalau sampai tiba-tiba ada cucunya nyeletuk, opa sambung ayat dong, dia nggak bisa sambung. Itu alasannya awal. Bisa dibayangkan. Namun dari alasan awal itu, beliau jadikan modal disiplinnya untuk mulai menghafal Quran. Dihafalkan Al-Quran itu karena nggak bisa baca, dengar. Karena dengar, akhirnya benar cara apa? Cara bacanya. Walaupun makhrajul hurufnya ada yang tidak sempurna, tapi it's fine, nggak apa-apa. Beliau sudah berusaha itu kan. Dia dengar, akhirnya panjang pendeknya ya benar karena mengikuti itu. Nagomnya, nadanya ya begitu persis. Nggak bisa dengan nada yang lain, nggak bisa itu. Harus dengan itu nadanya, baru bisa. Tapi kemudian beliau katakan lagi kepada kami, tapi itu dulu awal-awal. Kalau sekarang rasanya 1 hari nggak baca Al-Quran, nggak dengar Al-Quran, itu kayak ada yang kurang aja. Beliau pernah susah tidur, bolak-balik tidurnya, nggak bisa tidur, nggak bisa. Kenapa ini? Tumben nih saya nggak bisa tidur katanya. Diingat, astagfirullah, belum murojaah hari ini. Akhirnya murojaah, karena di tengah malam murojaah sebentar tidur. Besok dia bilang sama ibu kami almarhumah, Mam, kalau nggak bisa tidur, murojaah aja. Bentar lagi tidur pasti. Ini udah beda lagi tujuan ngajinya itu, tujuan murojaahnya. Nah, namun satu pelajaran yang bisa kami ambil di sana adalah
Seseorang saat mempunyai potensi di dalam dirinya, dia faham potensi itu. Saat potensi itu dia bawa ke ranah agama, ini hasilnya akan luar biasa. Begitu juga dengan kita teman-teman. Kita yang kumpul di sini ini punya potensi. Potensi dalam apa? Taqarrub ilallah. Punya potensi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Apapun latar belakangnya beda-beda. Ada yang mulai ngaji karena apa? Karena ditinggal nikah sama yang menjanjikan ingin menikahi, akhirnya jadi ngaji terus begitu ya. Baru imam membaca alhamdulillahirabbil alamin, langsung nangis. Tas. Segala puji milik Allah, ya Allah, hanya Engkau yang patut dipuji, yang lain enggak patut, apalagi dia itu yang nikah kemarin, ya Allah. Kesana semua diarahkan semua tangisan. Dia lupa. Kadang-kadang seseorang itu kalau tidak diberikan ujian oleh Allah, maka dia tidak bisa merasakan nikmatnya pada saat Allah memberikan kenikmatan kepada dirinya. Orang akan cenderung kufur nikmat. Imam Ibn Taimiyah mengatakan manusia itu pada saat diberikan nikmat yang terus menerus, dia akan kufur nikmat. Jangan-jangan kita juga termasuk ini. Contoh misalnya, pernah nggak kita mengeluh harus jalan kaki dari kantor ke rumah misalnya? Jauh kan itu, ngeluh. Padahal waktu dia jalan, dia melihat ada orang yang nggak punya kaki dan harus jalan dengan tangannya atau menyeret yang namanya pinggangnya itu di bawah untuk bisa mencapai dari satu titik ke titik yang lain. Pernah nggak kita bersyukur seharian mengingat nikmat ini, yaitu apa? Nafas yang Allah berikan kepada kita. Seharian mengingat nikmat itu aja. Ada enggak yang terus-menerus mengingat nikmat yang Allah berikan itu? Enggak, 5 menit juga hilang nanti. Saya akan coba nih, bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap dia nafas, dia ucapkan alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Ini tahan berapa lama? Sejam begitu, ada sejam. Ya. Teman yang ngajak ngomong sebentar udah beda lagi ceritanya. Ngapain sih Ki? Setiap nafas ini alhamdulillah. Coba deh. Awalnya begitu. Tapi lama-kelamaan bosan. Akhirnya apa? Udahlah, makan aja tuh, situ kantinnya jadi bagus sekarang. Iya, saya juga tadi lewat kan, jadi bagus, jadi begini bentuknya, masya Allah. Ya, jadi pengen makan di situ tadi. Udah telat mau makan lagi. Nah, maka kita akan kufur nikmat. Tapi waktu Allah berikan yang namanya pilek, flu, mampet di sini nih. Itu saat bisa nafas sekali aja. Yang namanya flu itu kan kadang-kadang hidungnya plong begitu ya. Ada pas plongnya, alhamdulillah, aduh enak banget. Plek, ketutup lagi. Akhirnya mampet lagi. Itu tandanya Allah sayang sama kita supaya kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan agar kita ingat. Nah, manusia pada saat dia tidak ingat tentang kehidupannya ini, arah tujuannya mau kemana, kalau dia beriman kepada Allah, maka ujian Allah akan berikan langsung. Teguran tepatnya, agar apa? Agar kemudian dia kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena teman-teman, hidup kita di dunia ini berapa lama sih? Berapa lama? Penderitaan, kesedihan yang mungkin sekarang sedang kita alami, ujian yang mungkin sedang datang kepada kita. Berapa lama sih? Apakah ujian itu ada seumur hidup kita, diuji terus kita? Enggak. Namun saat seseorang dia set up goals kehidupan dia itu untuk meraih kebahagiaan, siap-siap dia akan kecewa. Karena nggak ada orang yang hidupnya bahagia terus. Nggak ada. Pasti akan ada ujian yang Allah tempakan minimal kepada dirinya atau musibah yang terjadi karena ulah tangannya sendiri. Ini hal yang pasti akan terjadi. Dan pada saat hantaman kejadian itu, disitulah letak keimanan seseorang akan tampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah saat
hantaman pertama dia langsung sabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau dia sempat meragukan Allah, atau dia sempat muncul rasa ketakutan, merasa permasalahan ini, wah ini besar banget, permasalahan saya ini besar banget nih, gak pernah besar seperti ini, dan kayaknya kalau kalian kena ini permasalahan ini kalian gak mungkin sanggup. Dia lupa dia saat ini duduk di tempat ini adalah rumah yang maha besar. Allah dari tadi nunggu dia itu datang sujud ke hadapan Allah dan bermohon kepada Allah untuk diberikan jalan keluar dari permasalahannya. Mudah gak bagi Allah? Mudah. Nah, saat kita memahami tujuan hidup kita di dunia ini mau apa, kemana arahnya, disitulah kemudian kita bisa mendapatkan ketenangan dan tidak cepat bosan atau mengeluh terhadap kehidupan yang sedang kita jalani. Apapun skenario kehidupan yang Allah tetapkan bagi kita. Dalam keadaan tekanan ujian yang luar biasa, dia tetap bisa dengan tenang menjalaninya. Padahal kita dengarnya aja itu udah wah dahsyat. Subhanallah, bisa begitu ya. Saudara-saudara kita di Palestina, seperti apa hari-harinya? Ngeluh nggak mereka kepada kita? Nggak. Teman saya pernah cerita, ini seorang ustadz. Jadi dia beli buah. Ada nenek-nenek penjual buah di sana. Dia beli buah dari nenek-nenek itu. Kemudian apa? Dia berikan, jadi kembalinya nggak usah diambil, nggak usah dikembalikan gitu. Ambil aja buat ibu, ambil aja. Setelah itu dia sedang berjalan, dia lihat tentara Israel itu menghampiri dirinya, menghampiri si nenek-nenek tadi itu. Terus bilang apa? Mana lebihnya tadi? Mana lebihnya tadi? Sini, itu bukan jatahmu, sini. Jadi kelebihan uang yang diberikan oleh teman saya ini, dia ambil itu sama tentara itu. Ini sahih ini bukan cerita dongeng. Dia melihat begitu loh. Kurang ajar banget ini tentara ini. Nenek-nenek, kelebihannya nggak banyak, diminta juga. Jatahmu bukan itu, sini. Akhirnya balik lagi teman saya dan mau memberikan lagi uang itu kepada nenek-nenek tersebut, atau penjual ini. Nenek itu mengatakan jangan. Percuma, engkau memberikan aku pasti akan diambil lagi sama dia itu. Terus teman saya mengatakan, Nek, kenapa nggak pindah aja? Kenapa nggak mengungsi saja? Dengan berapi-api. Nenek ini mengatakan, kalau aku pindah siapa yang menjaga Aqsa? Kalau aku pindah siapa yang menjaga Aqsa? Nenek-nenek penjual buah gak mau pindah, dia di tengah dentuman peluru seperti itu. Padahal nenek-nenek bisa apa sih kalau perang? Tapi beliau dengan penuh keimanan mengatakan, kalau saya pindah siapa yang jagain Aqsa ini? Siapa? Masya Allah, di tengah sempitnya kehidupan di sana, gak takut dia menjalani kehidupan yang dahsyat seperti itu. Karena tujuannya jelas, tidak pernah berpaling dan beralih pandangannya dari menatap akhiratnya, ingin kembali kepada Rabbnya dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Dia tidak pernah palingkan pandangannya kepada dunia, yang dunia ini pasti akan menipunya dan melenakannya. Apalagi kita sudah di akhir zaman ini. Saya tutup ikhtitam dengan satu ayat dalam Al-Quran di dalam surat Al-Anbiya, di ayat pertama sekali. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah makin dekat manusia ini dengan hari perhitungan, pembalasan, hari kiamat. Dan keadaan mereka saat itu yang sudah makin dekat dengan kiamat itu dua keadaannya, kata Allah, ghaflah wa mu'ridun. Ghaflah ini artinya lalai dan jauh sekali ibadahnya dari Allah Azza wa Jalla. Ada yang beribadah sedikit, yang bersyukur juga cuma sedikit. Wala yazkurullaha illa qalila. Nggak ada yang bersyukur kecuali sedikit saja. Sedikit saja orang-orang yang bersyukur kepada Allah.
Sedikit sekali orang-orang yang tidak lalai dari mengingat Allah, tapi kebanyakan dari mereka lalai dalam mengingat Allah. Jangan-jangan kita ini termasuk bagian dari ayat yang Allah berikan tadi, yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Yuk, sama-sama kita bangkit lagi, melek lagi, sadar lagi. Jangan sampai dunia ini meranakan kita. Jangan sampai hidup kita tuh autopilot seperti itu aja tiap harinya. Namun hiasilah setiap hari kita dengan menambah ibadah atau kualitas ibadah kita, sehingga apapun yang kita lakukan dalam hari-hari kita itu selalu bernilai ibadah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dan kalau setiap sendi kehidupan kita sudah menilai ibadah, maka kita bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dengan optimis, dengan yakin, dan tidak mudah tumbang dihantam angin besar seperti apapun. Karena kita memiliki Allah yang akan selalu melindungi kita, akan selalu membersamai kita, asalkan keimanan dan ketakwaan selalu melekat di dalam diri kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hub wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah marilah sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk menyempurnakan majelis ini dengan bermunajat kepada Allah. Kita berharap para malaikat yang hadir akan mengaminkan doa-doa kita, dan doa kita pun dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka antal hamidum majid. Ya Rahmanur Rahim, Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadul hajat. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن الخلق. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, mari sama-sama kita kembalikan kepada pembawa acara kita. Fadhal masyaallah.